Perkenalkan, nama saya Maya Agustin dari program Studi Sistem Informasi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 3912050014. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS tentang penguasaan iptek dalam meningkatkan daya saing bangsa. Pengertian dewasa ini globalisasi melibatkan semua aspek kehidupan manusia. Tidak satu pun negara atau bangsa yang sanggup meliputkan diri dari globalisasi. Dunia telah menjadi desa global. Salah satu ciri era globalisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Era globalisasi merupakan era masyarakat pengetahuan, dengan sumber daya utama masyarakat bukan lagi bertumpu pada alam, namun pada pengetahuan. Implikasi dari globalisasi adalah semua bangsa-bangsa di dunia akan terpacu untuk maju. Menguasai pengetahuan, jadilah pengetahuan menjadi sumber daya utama masyarakat. Suka atau tidak suka, daya saing suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan bangsa atau negara tersebut dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan akan menjadi alat masyarakat atau bangsa dalam memperebutkan pengaruh dan pasar di arena global. Bukan zamannya lagi suatu negara hanya mengandalkan satu bertumpu pada keunggulan sumber daya alam dua semata. Sudah saatnya negara dalam meningkatkan daya saingnya memperhatikan penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Globalisasi jelas memihak kekuatan-kekuatan besar dunia dan merugikan pihak-pihak yang lemah, sehingga penguasaan akan iptek merupakan suatu solusi yang tepat. Upaya dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dimulai dengan membangun kualitas SDM yang berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan daya saing bangsa di era global ini. Untuk itu, makalah ini mencoba mengkaji tentang peran perguruan tinggi dalam meningkatkan penguasaan iptek dan meningkatkan daya saing bangsa di pentas global. Selanjutnya, permasalahan dan tanggapan bangsa. Permasalahan dan tanggapan bangsa era globalisasi yang membentuk keterhubungan dan mobilitas global akan menciptakan fenomena kesejagatan kehidupan dan kegiatan di berbagai bidang. Globalisasi yang ditandai oleh percepatan teknologi yang terus berkembang menjadi suatu sebab material perubahan terus-menerus dalam semua interaksi dan aktivitas masyarakat, sehingga dibutuhkan kesiapan untuk hal tersebut. Dimitra Mahayana mengatakan bahwa masyarakat era globalisasi adalah masyarakat pengetahuan yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, demokratis, yaitu kebebasan berpendapat dan mengemukakannya secara lisan, tulisan, dan melewati media-media lain merupakan sebuah kondisi perlu bagi akselerasi perkembangan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, pekerja pengetahuan. Terjadinya pergeseran pekerja kerah biru oleh pekerja pengetahuan. Kemajuan teknologi dan peradaban menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru yang memerlukan pekerjaan pengetahuan yang profesional di bidangnya. Yang ketiga, jaringan global. Internet yang menghubungkan ratusan juta komputer dan akan terus meningkat dengan akselerasi fantastis. Internet merupakan simbol material embrio masyarakat global. Sadar atau tidak, hal ini akan membawa dampak kepada kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Permasalahannya, kita harus siap walaupun tetap disadari kita masih bergumul dengan permasalahan klasik yang melanda bangsa ini. Persoalan klasik yang dihadapi bangsa ini yaitu satu, kependudukan. Permasalahan kependudukan masih terkait dengan jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk Indonesia sejauh ini menurut data BPS mencapai 237.641.326 jiwa
penduduk yang besar ini mengakibatkan permasalahan kekurangan kesempatan kerja, kualitas hidup yang masih rendah, pendidikan yang relatif rendah, dan penyebaran yang tidak merata. Ini akan berakibat pada peningkatannya kemiskinan di negeri ini. Data kemiskinan di Indonesia berjumlah 13,33% dari penduduk Indonesia atau 31.023.400 orang. Penguasaan ilmu dan teknologi yang diperlukan dalam meningkatkan daya saing bangsa. Dari catatan-catatan tersebut, menurut penelitian, ada beberapa hal yang menjadi tantangan bangsa dalam meningkatkan daya saing yang berkorelasi satu sama lain, yaitu yang pertama, tantangan globalisasi kehidupan menuntut penguasaan iptek, produktivitas, serta kemampuan untuk mengelola informasi dengan baik agar dapat meningkatkan daya saing bangsa dalam persaingan yang semakin tajam. Yang kedua, tantangan peningkatan dan pengembangan SDM Indonesia yang berkelanjutan secara merata di Indonesia mutlak diperlukan. Lemahnya penguasaan iptek karena kualitas sumber daya manusia di Indonesia ditunjukkan oleh sejumlah indikator, antara lain Indeks Pencapaian Teknologi atau IPT dalam laporan UNDP tahun 2001 menunjukkan tingkat pencapaian teknologi Indonesia masih berada pada urutan 60 dari 72 negara. Menurut WEF, Indeks Daya Saing Pertumbuhan Indonesia pada tahun 2004 berada pada urutan 69 dari 104 negara. Selanjutnya, menurut hasil studi WEF 2006, peringkat Indeks Daya Saing Pertumbuhan Indonesia berada di peringkat 59. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri karena kondisi dan penguasaan teknologi yang masih lemah, yang tentu saja akan berdampak pada daya saing bangsa ini di kancah internasional. Saat ini, Indonesia juga berada dalam dilema infrastruktur dan teknologi. Hampir sebagian besar kegiatan ekonomi Indonesia bergantung kepada infrastruktur dan sistem teknologi dari luar Indonesia. Bahkan, akibat ketergantungan tersebut, Indonesia mengalami kemunduran ekonomi yang sangat signifikan untuk dilandas krisis. Menurut informasi lembaga survei pada 2009, link bisnis Indonesia hanya berada di ranking 122, masih tertinggi jauh dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand yang berada pada urutan 12 dan 23. Dalam pembukaan suatu acara, Presiden SBY menyatakan bahwa jika kita mampu membuat sendiri segala produk teknologi yang kita butuhkan, mengapa kita harus melakukan impor? Inilah harapan besar untuk melakukan sebuah perkembangan dan perubahan kepada yang lebih baik bagi masyarakat. Yang berikutnya ada dampak negatif iptek. Yang perlu diwaspadai, globalisasi berakar pada kemajuan iptek, khususnya kemajuan teknologi informasi. Perkembangan iptek yang terjadi secara ini tak bisa dihindari. Banyak kelebihan yang bisa dimanfaatkan yang menyebabkan banyak orang terperangah akan manfaat dan hal yang positif yang muncul sebagai perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat turut memicu kelahiran media baru dan mengubah gaya hidup masyarakat dalam memperoleh informasi. Jika dahulu orang mendapatkan informasi dengan membaca koran di pagi hari atau radio, saat ini seseorang mulai terbiasa untuk mendapatkan informasi dimanapun, kapanpun, dan dengan cara dan sarana apapun. Perkembangan teknologilah yang membantu ini semua terwujud. Redaktur senior Kompas Nino Kleksono dalam diskusi pemanfaatan media online di Museum Bank Indonesia Jakarta menyatakan bahwa media baru tersebut bersifat instan, interaktif, dan berlingkup global tanpa terkendala batas-batas geografi.
Media baru ini dapat menjadi media efektif untuk marketing dan PR. Untuk menjadikannya sebagai media yang baik, maka media tersebut harus dikerjakan secara reguler, sistematik, serta proaktif. Selain itu, kegiatan online juga harus didukung oleh kegiatan offline karena masyarakat Indonesia masih memerlukan tatap muka. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.